Hari ini kita akan diskusi sama orang yang udah punya tujuan hidup, yang punya tujuan untuk membangun satu daerah atau membangun satu organisasi. Ya, kalau ngomongin tujuan, pasti itu kita punya perjalanan yang tidak mudah. Nah, salah satu narasumber hari ini itu udah tidak asing lagi lah untuk khususnya di Kabupaten Bengkayang. Siapa dia? Ini dia langsung. Bapak Asidorus. Gimana kabar, Pak? Sidorus. Asidorus ya. Oh, Puji Tuhan, alhamdulillah. Kabar baik, brother. brother ya. Oke. Pak, kabar baik nih ya. Siap, kabar baik. Ya. Kita ngomongin tentang Bengkayang nih, Pak. Di mata Pak Asidorus, Bengkayang itu seperti apa sih, Pak? Oke. Baik, terima kasih. Hmm. Kalau kita bicara Bengkayang ini, maka yang pertama tentu kita mau bicara sejarah dulu gitu Iya, kan. betul. Nah, kita akan paham bersama bahwa Bengkayang ini salah satu daerah yang dimekarkan karena adanya regulasi tentang otonomi daerah ya. Iya. Jadi khusus dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 Iya. pemerintahan dari Kabupaten Sambas. Tentu kita bicara perjalanan Bengkayang yang sudah cukup panjang. Cukup panjang ya. Tentu banyak hal yang sudah kita lakukan ya kan? Dan kita bersyukur dengan adanya pemekaran itu, jadi kita bisa mengurus daerah sendiri. Iya. Para putra putri Bengkayang ini bisa berkiprah. Iya. Tentu ini yang kita lihat. Ya, tentu kalau bicara sejarah juga, ketika Bupati pertama Bengkayang Pak Jakob Suluna sudah meletakkan fondasi pembangunan ya, untuk memekarkan kecamatan, memekarkan desa. Kemudian kita lihat stafet kepemimpinan berganti kepada Pak Sudirman Gidot. Ya, beliau juga sudah berbuat untuk Bengkayang dengan lebih memperkuat bagaimana sumber daya manusia yang banyak sekali membuat program desa utusan daerah. Nah, kemudian stafet berganti kepemimpinan ke Pak Sebastian Darwi dan Pak Samsuri Rijal. Jadi beliau lebih kepada konsen membangun infrastruktur dari desa ya. Dari desa ke desa. Jadi ini kita melihat ya daerah-daerah kita yang dulu masih belum dialiri listrik, sekarang semua sudah banyak. Itu kita cukup bagus. Nah, saya pikir ini suatu stafet kepemimpinan yang transformasi lah ya yang terjadi. Nah, Pak, jadi ngomongin tentang transisi perubahan selama kepala daerah, dari 3 kepala daerah nih, di mata Bapak secara pribadi, mana sih yang lebih visioner, mana sih yang lebih menurut di kacamata Bapak sendiri di pemerintahan, siapa sih? Kan Bapak juga salah satu anggota dewan, pasti tahu nih seluk-beluk Bengkayang kayak gitu kan, terutama di Pak Darus. Kalau kita ngomongin secara umum, 3 dari figur ini di kacamata Bapak, mana sih yang lebih oke lah, kita tahu semuanya pasti baik kayak gitu. Menurut Bapak nih, di mana nih, siapa nih gitu yang lebih enak lah gitu, maksudnya bisa kerjasama, membangunnya sama. Kalau kita lihat juga tadi Bapak udah sampaikan bahwa Pak Bupati pertama udah meletakkan batu, Pak Bupati kedua semua punya kontribusi yang sama untuk kemajuan Bengkayang. Nah, di mata Pak Asidorus, siapa sih sosok pemimpin yang ini leadership benar-benar kayak gitu? Kalau menurut saya, kita tidak punya satu parameter yang lebih kita ukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Tapi kalau kita lihat ini, ketiga-tiga ini kan sudah katakanlah berkontribusi ya. Semuanya kontribusinya sangat penting buat kemajuan Bengkayang gitu ya. Tentu yang kita harapkan adalah memang bagaimana kepemimpinannya tidak terputus ya. Program-program yang sudah baik yang telah dilakukan oleh pendahulunya bisa dilanjutkan. Yang belum baik itu diperbaiki. Dengan PR yang belum selesai diselesaikan. Pikir saya tidak bisa menjawab bahwa ketika ini siapa yang lebih baik gitu ya. Semuanya juga baik ya. Semuanya baik. Oke. Pak, ngomongin baik nih, Bengkayang hari ini kan sedang pilkada nih, Pak. Ya, salah satu partai PDI juga mengusung pasangan Darus Rijal. Apakah Darus Rijal aja yang mendaftar di PDI sehingga tidak ada kader PDI yang untuk mendaftar diri untuk kepala daerah ini, Pak? Baik, mungkin kalau kita bicara kontestasi pilkada serentak 2024 ini, PD Perjuangan sendiri sudah membuka yang namanya
rekrutmen atau penjaringan ya. Penjaringan ya, tentu semua partai punya tahapan dan saat penjaringan memang banyak yang mendaftar dari kader internal partai maupun eksternal. Nah, salah satunya yang memang katakanlah mendaftar itu ya pasangan Darwis Rijal. Nah, kemudian setelah tahapan penjaringan ada namanya tahapan penyaringan. Nah, penyaringan ini salah satu bagian adalah survei. Nah, ketika di survei tentu kan akan terpotret ini ya, kesukaan masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat, kemudian tingkat popularitas, elektabilitas dan seterusnya. Nah, jadi tahapan setelah survei baru tahapan berikutnya adalah masuk ke rekomendasi partai. Nah, semua tahapan itu PDI Perjuangan ikuti dan kita open kepada semua lapisan masyarakat yang mau mendaftar. Jadi kita tidak menutup, tidak mengkondisikan dan seterusnya. Dan sekali lagi saya katakan PDI Perjuangan juga mendaftar tanpa mahar. Kalau dicek kita tidak memungut sepersen pun pembiayaannya. Sampai ke DPP pun tidak ada. Jadi ketika kita melihat daripada hasil survei dan kita survei waktu itu kita menggunakan yang namanya Carta Politika karena memang kalau kita pahami kan DPP partai ini kan dia nggak bisa melihat kondisi secara utuh daerah ini ya. Sehingga yang dipercayakan mereka mungkin selain struktur partai yaitu ada satu lembaga independen yang bisa memutar keseluruhannya. Nah, begitu hasil survei keluar ya memang terlihat di sana meskipun ada kader partai kita yang kita survei termasuk saya sendiri di survei juga ya ternyata memang tingkat kesukaan daripada masyarakat Bengkayang masih sangat tinggi kepada pasangan Darwis Rijal. Itu satu. Kedua, selain kesukaan juga tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Darwis Rijal juga masih tinggi. Ya enggak. Ketiga, tingkat peluang keterpilihannya juga masih sangat besar. Nah, PDI Perjuangan sebagai partai katakanlah wong cilik juga kita harus merekam yang namanya suara rakyat, suara masyarakat. Nah, kita melihat hal itu, jadi kita dari struktur partai, terutama saya selaku ketua DPC menyampaikan pendapat, ide, rekomendasi kepada struktur lebih tinggi mau DPD maupun DPP partai. Kita sampaikan bahwa frekuensi kita tangkap sepertinya masyarakat Bengkayang ini masih menghendaki pasangan petahana Darwis Rijal. Ada berapa calon Pak kemarin daftar di PDI? Yang mendaftar itu baik yang sudah punya pasangan tidak punya pasangan itu ada kurang lebih ada 7 calon. 7 calon ya? 7 calon ya. Tetapi yang memang punya pasangan itu ada 3 yang memang punya pasangan Karena itu pasangan Darwis Rijal, kedua Alexander Franciscus, ketiga Jeneponto Markas. Nah, ini yang berpasangan ya, yang selebihnya tuh memang tidak ada pasangan. Nah, tentu ketiga-tiga ini juga kita coba menggali seperti apa namanya kesukaan masyarakat. Betul. Banyak indikator kan Pak? Iya Pak. Ngomongin soal indikator nih Pak, apa sih indikator tadi yang Bapak sampaikan sehingga menetapkan Darwis Rijal selain survei, apakah indikatornya pembangunan yang sudah dilewatkan atau seperti apa gitu Pak? Ada beberapa indikator ya. Yang memang pertama kalau saya boleh sampaikan pertama dari sisi histori lah, sejarah ya. Sejarah ini bahwa tidak bisa kita pungkiri kalau di PDI diajarkan namanya Jakmel dengan sekali pakai sejarah. Mulai dari ayandanya Pak Darwis dengan Pak Firuna itu pernah ketua divisi PDI Perjuangan, kader partai, kader utama partai. Bahkan kita juga mengusung beliau dulu sebagai calon Bupati Bengkayang. Kemudian beliau juga pernah di struktur partai sebagai ketua divisi PDI Perjuangan. Kemudian Pak Darwis sendiri beliau juga kader partai PDI juga PDI Perjuangan, pernah ketua DPRD PDI Perjuangan, anggota DPRD Provinsi PDI Perjuangan, bahkan ketua divisi sebelum saya kan. Nah, itu faktor secara historis. Artinya Pak Darwis ini lahir dari rahim PDI Perjuangan. Marwahnya. Jadi boleh dikatakan ya apa namanya ideologi cara kepemimpinannya ya pasti ya yang diajarkan PDI Perjuangan itu satu. Yang kedua tentu selain faktor secara histori juga ada faktor yang namanya sosiologis. Apa sosiologis itu tadi hasil survei kesukaan masyarakat dan sebagainya. Ketiga tentu kita lihat hasil kepemimpinan. Kurang lebih 3,5 tahun pasangan mereka berpasangan
Ya nggak, mereka melakukan sebagai pemimpin penggayang, kita lihat memang banyak terobosan. Iya, Terutama di bidang infrastruktur ya. Iya, iya. Dan itu banyak harus kita akui. Ya. Harus akui, Jadi ya. memang berhasil dengan jangka waktu yang singkat, pendek, tapi sudah terlihat hasilnya. Karena juga ada COVID waktu itu Ya, padahal tuh juga kita berhadapan dengan situasi kondisi yang tidak mudah juga ya, karena ada Betul. COVID ya. Tapi masih mampu kita melakukan terobosan-terobosan. Nah, kita harapkan memang kita beri kesempatan lagi kepada beliau berdua ini untuk menyelesaikan lah apa yang diharapkan masyarakat. Ya, terutama menyelesaikan persoalan infrastruktur yang mungkin tidak mudah lah. Betul. Nah, lalu tentu kita lihat juga bahwa kalau kita lihat se-Kalimantan Barat ya, potret kita, hanya pasangan ini yang maju bersama. Banyak daerah yang cerai di tengah jalan. Ya enggak, artinya wakil dengan bupati sama wakil ini maju berkompetisi gitu kan. Tidak perlu kita sebutkan lain-lain. Nah, ini kan menunjukkan bahwa mereka berdua ini ya cukup bisa menjaga irama. Nasionalis lah ya. Nasionalis harmonis. Dan kita lihat juga ya memang ini kita butuh keminan kolaborasi. Iya, betul. Nah, kedua juga adalah kolaborasi, kombinasi, saling melengkapi satu sama lain. Nah, itulah menjadi pertimbangan partai ketika kita membuat sebuah analisis SWOT ya. Betul. Ya kita melihat memang ini lebih punya lebih diminati lah ya. Lebih diminati oleh masyarakat. Ya, indikatornya seperti itu ya, melakukan pengujian, ada analisis yang dibuat kayak gitu. Nah, di mata Bapak nih secara pribadi dan secara kelembagaan dan juga berada di dalam legislatif lah ya, di anggota DPR. Selama beliau memimpin nih Pak, apa hal yang perlu diperbaiki Pak? Di kacamata Bapaknya kan tugas dan fungsi Bapak kita udah tahu bersama lah, mengawasi tentang kinerja mereka berdua inilah. Nah, apa sisi yang mesti mereka perbaiki Pak? Menurut, kan Bapak nih ngelihat nih 3-4 tahun terakhir Bapak juga bersama mereka dalam perkembangan kemajuan Bengkayang sendiri lah kayak gitu. Hal apa yang Bapak tentang gitu? Saya pikir yang perlu ditingkatkan itu soal katakanlah komunikasi, komunikasi, harmonisasi antara lembaga ya, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Saya pikir ini yang perlu ditingkatkan. Bagaimana kita bisa katakanlah menjadi sebuah super tim yang betul-betul ini kita punya fungsi yang berbeda-beda tapi tujuannya kan sama. Nah, ini yang perlu ditingkatkan itu soal komunikasi lah. Komunikasi, koordinasi, sinkronisasi. Saya pikir kalau ini sudah jalan pasti akan lebih baik. Lah ya. Jadi kurang lebih 3-4 tahun terakhir mesti komunikasi, kalau nanti duduk lagi komunikasinya lebih ditingkatkan lagi kayak gitu. Pak, di PDI sendiri ada permintaan khusus nggak sih ketika menyampaikan nih Pak Dais Rijal kami memberikan rekomendasi karena surveinya ini kami harap nanti apa sih gitu kontrak politik terhadap Pak pasangan Dais Rijal kalau nanti diizinkan dan dipilih masyarakat kembali Pak? Tentu kontrak politik kita hanya ketika mereka berdua nanti dipercayakan masyarakat ya tentu bagaimana kebijakan dibuat ini pro rakyat ya, lebih kepada bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat persoalan infrastruktur, persoalan beasiswa juga kemarin banyak yang terkait termasuk juga persoalan bagaimana kita kembali memperkuat sumber daya manusia kita dengan program beasiswa pusat daerahnya gitu kan. Jadi kontrak kita tidak ada kontrak yang lain lah selain kontrak semua bagaimana kita untuk kemajuan Kabupaten Bengkayang sendiri ya Pak. Kalau saya ngelihat nih apa yang udah diceritakan Pak Darus itu kan cukup nyata nih Pak dan bisa dirasakan oleh semua orang masyarakat Bengkayang sendiri ya. Nah, kalau dari PDI sendiri sih apa sih strategi biar bisa memenangkan Pak Dais Rijal sendiri? Kalau dulu kan beliau ini saya ngelihat di titik-titik kampanyenya single gitu lah, artinya jalan sendiri. Apakah sikap PDI gimana sih untuk biar bisa memenangkan atau strategi PDI untuk bisa memenangkan pasangannya kembali Pak? Baik, saya pikir kalau kita melihat katakanlah apple to apple partai politik pendukung SDM, saya rasa PD Perjuangan bukan melebihi ya. Itu partai yang sangat katakanlah solid sekali untuk katakanlah mendukung pasangan dari Rijal. Karena ini karakter PD Perjuangan. Begitu dinamika boleh saja terjadi. Begitu sudah ada keputusan, ya katakanlah ketua umum, kita akan tegak lurus. Dan apa yang kita lakukan hari ini boleh dilihat bahwa kita mencetak sendiri APK pasangan Dais Rijal ini dan kita membagikan masif sampai ke tingkat mulai dari tingkat PAC di kecamatan, ranting di desa sampai anak ranting. Kita sudah sebarkan kurang lebih 500 baliho. Ya enggak? Kerja nyata kita sosialisasikan kepada masyarakat ya pasangan Dais Rijal.
Yang kedua, selain kita juga menyiapkan katakanlah memberikan APK, kita juga mempersiapkan saksi-saksi di tingkat TPS. Kita juga sudah kerjakan itu. Itu akan siap mengawal suara dari Rijal. Biar tidak terjadi penyimpangan ya. Yang ketiga tentu memang sekarang ini kan katakanlah ada suatu aturan bahwa katakanlah anggota DPRD ini kan tidak bisa ikut sebebas-bebasnya kampanye. Betul. Sementara di satu sisi anggota DPRD kan elit partai. Iya, betul. Nah, kecuali dia harus mengurus katakanlah cuti gitu ya. Sehingga saya pikir juga tidak begitu efektif juga kalau kita ramai-ramai berkampanye. Betul. Tetapi lebih baik kita menyebar. Dan kita sudah instruksikan dan saya katakan bahwa pemilih PD Perjuangan Pileg 2024 ya enggak, untuk tingkat kabupaten kita kan ada 23.600 pemilih. Dan saya pastikan 23.000 itu 80%-nya ikut tegak lurus akan memilih pasangan SDR. Tidak kita katakan 100%, tapi 80%-nya pasti akan memilih. Namanya juga target tuh kan. Nah, ini target kita. Karena bagaimanapun kita harus akui walaupun kita calon tunggal, tapi kan rakyat, masyarakat masih punya katakan opsi lain, Jadi opsi lain. Nah, saya pikir strategi kita sudah clear dan kita juga selain strategi itu kita juga menggandengkan antara pasangan calon bupati dan calon gubernur kita, betul sama-sama nomor 2 gitu kan. Jadi kita tandemkan mereka, sehingga ini bisa saling melengkapi. Dan itu yang sudah kami lakukan. Kita lebih kepada bergerak sendiri, tidak harus ikut-ikutan kandidat yang ramai-ramai, dan kita sudah instruksikan kepada struktur partai. Kita juga membangun konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat meyakinkan mereka, mensosialisasikan pada mereka program-program yang sudah dilakukan oleh pasangan Darwis Rijal. Oke, Pak, ngomongin strategi tegak lurus semua nih. Kalau kita ngelihat Bengkayang ini kan sejarah pemilih sekarang itu kan oleh satu paslon nih. Bagaimana sikap PDI menanggapin kota kosong yang terjadi? Apakah PDI juga ikut dalam bagian kota kosong atau tidak? Atau bagaimana nih Pak sikap PDI melawan kota kosong yang ada? Kita tahulah, memang semua orang punya hak untuk memilih kota kosong, itu ekspresi mereka. Tapi saya pengen tanya, apa sih tindakan secara pribadi dan secara lembaga, khususnya PDI, untuk sikap kota kosong ini Pak? Saya pikir konstitusi kita memang menjamin bahwa ketika ada calon tunggal, masyarakat itu masih punya opsi untuk memilih yang namanya kolom kosong atau kota kosong. Nah, tentu yang namanya di alam demokrasi ini kan kita tidak bisa melarang, karena ini juga dijamin oleh konstitusi, sah secara hukum orang bertiap kota kosong. Tetapi justru inilah dinamika yang menjadi motivasi kita sebetulnya, bahwa kita pun ketika memang katakanlah ada fenomena calon tunggal, ya kita tidak bisa menganggap katakanlah ini remeh, ini katakanlah sesuatu yang gampang, mudah. Ini menjadi suatu motivasi juga bagaimana kita terus meyakinkan masyarakat yang punya hak pilih untuk katakanlah tetap kepada pilihan yang ada gambar, ada visinya, misinya, gitu mereka juga kita sosialisasikan visi misinya, bagaimana kita yakinkan bahwa SDR ini pemimpin yang tepat untuk katakanlah membawa kemajuan untuk masyarakat Bengkayang sesuai dengan visi misi yang ada. Dan saya pikir selama ini kita tidak terlalu kesulitan lah, dan saya keyakinan betul bahwa pasangan SDR ini kita bisa meraih kemenangan mungkin sekitar 70-80% memenangkan hati masyarakat Bengkayang. Ngomongin kota kosong nih, di luar sana kan memang itu wadah kita, wadah orang untuk untuk orang menyalurkan aspirasi di milik kota kosong. Memang beberapa waktu lalu saya diskusi sama Pak Bupati, mereka ini bukan alat pemuas, kan. Jadi, saya pengen tanya adalah sikap dari PDI terhadap kinerja dan kota kosong yang terjadi, dinamika yang ada di luar sana lah, kayak gitu. Nah, gimana PDI mengajak masyarakat, khususnya anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, yang kalau nggak salah menurut data yang saya lihat itu 50% itu berada di anak-anak muda, kayak gitu ya. Nah, PDI sendiri mengajak anak-anak muda itu seperti apa sih untuk mengkontribusikan kemajuan salah satu kabupaten Bengkayang, Pak? Kita juga memang melihat bahwa bagaimana anak-anak muda kita ini kan yang mereka ini boleh dikatakan tanda kutip kebanyakan juga swing voter sama pemula ini. Kami juga ada organ di PD Perjuangan memang khusus untuk mewadahi anak-anak muda. Misalnya namanya organ ya? Ada organ, ada sayap partai lah, badan sayap partai.
Misalnya kita punya Taruna Merah Putih. Oke, oke. Dan kebetulan juga ini memang kebanyakan anak-anak muda. Kemudian kita punya namanya Redem ya. Redem itu juga untuk wadah untuk anak-anak muda. Jadi kita banyak mengajak mereka diskusi ya. Oke. Nah, kalau saya istilahkan kita banyak ngopi lah, ngobrol pintar gitu kan. Pintar, ya. Bagaimana kita bicara soal Bengkayang ini secara utuh lah. Iya, dari iya. mulai kita start berdirinya tahun 99 sampai hari ini, bagaimana perjalanannya, ya enggak, apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita dan apa yang belum dilakukan, lalu tantangan ke depannya. Iya, iya. Nah, sehingga memang mereka tidak hanya mendapat informasi sepihak lah, Iya. ya enggak, informasi sepihak yang membuat mereka ragu, membuat mereka bimbang ketika memilih. Ya enggak, kita berikan keyakinan bahwa bagaimanapun kepemimpinan yang ada ini harus diteruskan. Ya. Ya enggak, kita coba menggunakan data-data, betul. Ya, data mulai dari data kita selama 3 tahun ini apa sih jalan yang pernah dikerjakan oleh pasangan dari Sijal, bagaimana di bidang pertanian, di mana bidang kesehatan, ya enggak, berapa banyak kita tenaga medis kita dan seterusnya. Jadi kita menggunakan data. Memang tentu sekali lagi saya katakan kan tidak mungkin kita bisa memuaskan semua. Betul. Ya enggak, pasti ada kekurangannya. Apalagi dalam jangka waktu yang sangat singkat ini kan tidak mungkin semua persoalan bisa kita selesaikan dalam waktu singkat-singkatnya begitu. Nah, kemudian kita juga lihat sekarang ini menjadi suatu kekuatan kita ketika memang katakanlah semua partai mendukung katakanlah pasangan SDR ini, lalu tentu di parlemen juga, di DPR juga kan pasti anggota DPRD juga pasti all out ke sini. Artinya ini suatu katakanlah kolaborasi yang sangat baik, ya. Artinya katakanlah dinamika politik kita tidak terlalu akan menjadi hambatan gitu karena ini semua partai sudah nyatu di situ. Betul. Jadi kalau misalnya partai nyatu kan mudah juga ya dalam menentukan anggaran kayak gitu kan ya. Pak, ngomongin anggaran sih. Saya dengar Bengkayang kan Bapak juga bagian di dalam Bengkayang. Katanya defisit Pak. Di bidang apa aja sih Pak? Kalau kita boleh ngomongin gitu kan. Ya mungkin bagi orang yang tahu lah katanya Bengkayang ini defisit, entah banyak isu yang beredar. Kita mau luruskan nih karena Bapak kan juga bagian ya dari dalam perkembangan kemajuan Bengkayang hari ini kayak gitu kan. Nah, kita defisit berapa miliar sih Pak? Kalau kemarin saya bahas itu kan dana kampanye aja itu udah 48 miliar kayak gitu. Bisa diterangin Pak kepada teman-teman yang gimana sih defisitnya nih? Atau ini kan juga gitu Pak. Ya, gimana? Baik. Jadi begini, ketika kita bicara anggaran berarti kita bicara APBD. Iya, betul. Anggaran pendapatan belanja daerah. Kalau kita bicara APBD, ini kita bicara 3 hal. Satu namanya komponen pendapatan. Yang kedua belanja, 3 pembiayaan. Nah, defisit ini adalah suatu ketika pendapatan kita lebih kecil dari belanja kan itu. Oke, benar. Kan itu defisitnya kan. Atau belanja lebih besar dari pendapatan. Nah, sekarang kita bicara pendapatan. Pendapatan kita ini bersumber dari 2. Satu namanya dana transfer. Itu dana yang dikirim dari pusat ke daerah dalam bentuk DAU, DAK dan dana bagi hasil. Yang kedua dalam bentuk namanya pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, sekarang berapa sih dana transfer kita? Dana transfer kita itu mencapai 95%. Nah, kalau kita bicara PBD Bengkayang 2024 ini 1,2 T, ya bisa dihitung 95% itu berasal dari dana pusat. Dana transfer berarti PAD kita itu kurang lebih 5% menyumbang dalam struktur dan postur APBD kita. Nah, berapa? Kurang lebih 117 miliar itu PAD kita. Nah, kalau bicara dana transfer berarti ini kan ada kontribusi pusat, ada provinsi juga. Nah, ketika terjadi defisit, ini kan bisa saja penyebabnya adalah satu, defisit ini pendapatan kita tidak tercapai. Yang kita proyeksikan dapat 1,2 T, ya ternyata tidak tercapai. Nah, tidak tercapai ini kenapa? Bisa karena faktor dana transfer tadi belum masuk, belum masuk misalnya kan, atau pendapatan provinsi misalnya dia berkurang. Sehingga contoh kita kemarin kita satu disumbang oleh bagi hasil dari provinsi ini yang kita proyeksikan angkanya segini, ternyata kita minus 20 miliar. Ya, artinya kan kita pengaruh pendapatan kita. Iya, benar. Ya, kemudian kedua, PAD kita belum tercapai. 10% udah nggak Pak PAD kita? Udah lebih, 35% lah. Nah, tapi kita terus genjot agar di akhir tahun ini bisa tercapai lah target PAD kita. Nah, sehingga ketika kita membicarakan katakanlah APBD yang defisit ini, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah 2 hal. Yang nggak sebulan yang kita bisa pilih.
opsi dua hal nih. Satu, kita melakukan rasionalisasi belanja. Iya. Artinya ketika pendapatan kita segini, ya kita harus menyesuaikan belanjanya. Ya Diseimbangin mungkin lah ya. awalnya tinggi, kita turunkan Diturunkan. agar dalam neracanya ya balance ya, Iya. seimbang. Itu satu. Berarti rasionalisasi belanja. Ya enggak? Ya rasionalisasi belanja pasti berdampak lah kepada OPD, Iya, baik iya. belanja operasional maupun belanja publik salah kan satu gitu. dinasnya gitu Itu ya. pasti berdampak itu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tidak mau rasionalisasi belanja berarti kita melakukan skema kedua yaitu apa? Meningkatkan pendapatan. Iya. Nah, caranya gimana nih meningkatkan Iya, pendapatan? peningkatannya. Satu, bisa dalam bentuk katakanlah kita menjual aset daerah. Iya. Ya nggak? Kalau kita masih punya aset gitu Iya, kan. iya, aset. Yang kedua, Iya. bisa kita Pajak-pajak ya ya. mungkin menambah utang. Oh. Ya, untuk menutupi kekurangan pendapatan bisa nggak utang? Boleh. Iya. Tapi kan pemerintah yang mengambil opsi apa? Kita tidak melakukan katakanlah sesuatu yang katakanlah itu mungkin akan ya dalam tanda kutip kita mungkin akan kurang baik buat daerah ya. Iya, iya. Nah, tapi kita memilih apa yang paling aman, paling moderat adalah rasionalisasi belanja. Iya. Nah, memang dampaknya Dipangkas apa? lah ya, dikurangin. Ketika kita rasionalisasi belanja, pastilah ada OPD-OPD tertentu yang sudah menyusun belanjanya dalam 1 tahun ini angka seperti ini ya. Iya. Itu konsekuensinya harus terpotong atau Terpotong. terpangkas. Iya, Nah, iya. itu bicara defisit ini bukan hanya terjadi Dalam satu di bidang Kabupaten aja ya. Bengkayang, Betul, bukan bahkan Iya. dan ternyata kita juga Bisa. sebetulnya masih bisa ya. Iya, iya. Dan ke depan kita juga dengan adanya katakanlah beban kita membayar katakanlah pinjaman daerah ini, artinya ke depan bagaimana kita banyak membangun kolaborasi, banyak membangun katakanlah komunikasi dengan pemerintah pusat. Iya. Bagaimana kita banyak menurunkan program-program pusat. Pusat Contoh biar misalnya ke Bengkayang yang ya. dilakukan oleh katakanlah pasangan Daud Rizal ini, saya Iya. sendiri juga ikut mengawal beliau Oke. ketika bagaimana kita Melobi ya. memperjuangkan dana impres Oke. instruksi presiden tentang ruas jalan dan kita berhasil. Berhasil ya. Ya, ini tinggal nunggu Di jalan eksekusi. mana, Pak? Nah, salah satu contoh tuh Lumar Madi. Lumar Madi ya. Oke. Kemudian juga di Lumar Selayu, kemudian juga ada di Kamalanda itu ada Polongan Kubu Kelawit. Berarti itu dari Itu pusat. impres Oh, impres. pusat. Oke, Nah, kemudian oke. coba salah satunya itu juga Kandasan kamu Ledo Sepandak. Iya, ada beberapa ruas titik lah jalan, ya. Pak. Oke, oke. Dan itu sudah di-ACC oleh Kementerian PUPR di pusat. Oke, Ya, tinggal kita bicara soal eksekusi lah. Eksekusi. Nah, tapi ini upaya-upaya kita ada dan itu menggunakan skema PBN betul-betul APBN. Oke, oke. Nah, saya pikir juga di bidang-bidang yang lain kita juga punya terobosan. Jadi dengan kita katakanlah melakukan pinjaman, kita juga punya kreativitas juga. Oke. Bagaimana kita bisa mendapat sumber-sumber pembiayaan pembangunan ini yang bisa bersumber dari pemerintah pusat maupun pusat. pemerintah provinsi. Oke, Pak, ngomongin proyek nih. Saya sering nongkrong lah gitu ya di luar, ketemu teman-teman yang berada di pengusaha lokal. Banyak yang bilang nih, kenyataannya juga waktu Pak Daud Rizal memimpin itu pengusaha-pengusahanya tidak dilibatin orang-orang lokal kayak gitu sih ya. Artinya juga memang perlu dipersiapkan lah ya. Nah, di kacamata Pak Sidor sendiri ngelihat apakah ada kecemburuan sosial menggunakan jasa orang luar sehingga orang lokal tidak terpakaikan dalam kinerja, baik itu pengawasan atau teknis, baik itu pembiayaan kayak gitu kan. Dan saya waktu itu juga setelah ngecek nih Pak, ya kita lokal ini memang pembiayaannya kurang. Indikatornya di situ kan kayak gitu ya. Nah, di kacamata Bapak sendiri ngelihatnya seperti apa sih yang harus dibenahin dari khususnya Bengkayang sendiri dalam khusus proyek atau ya, kita tahu bersama lah proyeknya sering diambil orang luar gitu kan. Nah, itu gimana Pak? Apakah apa yang perlu dipersiapkan, pesan dari Bapak untuk teman-teman yang ada di usaha lah, pengusaha lah khususnya? Baik, jadi saya pikir kita harus mengikuti tren zaman istilah saya. Oke. Sekarang ini Ya, kan saya regulasi katakanlah di dunia katakanlah jasa konstruksi, dunia pengadaan barang dan jasa ini Iya. kan mengalami katakanlah Transformasi, perubahan ya. perubahan yang luar biasa. Iya, Nah, hebat. kalau kita tidak mengikuti setiap proses, setiap tahapan tertentu kita akan tertinggal. Betul. Nah, Ya. salah satu yang katakanlah pengusaha lokal kita ini kan kebanyakan kita juga tidak mampu mengikuti ya Iya. regulasi-regulasi yang sangat cepat perubahannya. Terbawa Ya, kebiasaan lama ya, juga gitu. artinya gini, ibarat kalau kita bicara katakanlah alat komunikasi ini kan, Ya. katakan ini kan mereka mengalami harus di-upgrade gitu loh. Betul, betul. Ya nggak? Kalau kita tidak meng-upgrade Diri pasti kita dan usaha kita gitu ya. termasuk juga kita harus mempersiapkan sumber daya manusia Betul. kita. Iya. Ya nggak? Kemudian juga kita harus mempersiapkan katakanlah mungkin selain sumber daya manusia kita Finansialnya kita juga. finansial kita juga kan Iya. jadi harus kita persiapkan, apalagi sekarang ini kan sudah era katakanlah persaingan bebas. Iya, Ya, banyak. kalau kita Mea bicara ya, Mea dulu kan. kita bicara soal katakanlah proses pengadaan barang jasa, kita tahu semua ini kan Iya. semua sudah transparan Betul. dan semua orang bisa mengikuti karena sudah
semua serba elektronik kan. Betul, betul. Nah, ketika kita tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik, meskipun kita putar daerah ya agak sulit. Agak sulit. Beda dengan mungkin Dulu katakanlah ya. 10 tahun yang lalu ya itu kita masih katakanlah semuanya serba manual kan. Ya, pakai Dengan tunjuk contoh ya. penawaran Oh, ya, misalnya gitu. kita masih bisa duduk di kotak sekarang Betul, dulu. betul, betul. Jangan kalau kita yang kuat ya itu Ya. keras menang, siapa Iya. keras itu menang dulu kan. Yang kuat bisa duduk di kotak ya Iya. enggak. Ya tentu dia bisa dapat gitu. Tapi kalau sekarang ini kan tidak ada Ya, lagi ya, ini. benar, Nah, benar. jadi saya pikir ini adalah PR kita PR bersama. bersama lah. Tidak dalam rangka kita ini menyalahkan siapa yang salah siapa yang benar. Betul, ya. betul, betul, Tapi yang paling penting adalah bagaimana pengusaha lokal kita ini mempersiapkan diri, Kuatkan diri lah ya. mempersiapkan diri. Kemudian juga ya tentu kita akan banyak berdiskusi lah dengan pemerintah betul, tentang pemberdayaan ya. Iya. Ya kita bisa banyak bidang, banyak hal sebenarnya kan masih bisa. Betul. Ya kalau ada komunikasi, ada kolaborasi, Iya. prinsipnya saya pikir itulah. Iya. Komunikasi, kolaborasi, ya Anda di bagian mana, ya itu bagian mana. Ya, Kita perannya membagi, seperti apa gitu ya. bagi pekerjaan gitu kan. Saya pikir ke depannya ya itu yang harus kita lakukan ya. Oke Pak, udah sekian banyak tuh yang kita udah diskusikan bersama untuk kemajuan Bengkayang ya. Saya rasa Bapak juga punya kontribusi besar lah dari kemarin dan yang akan datang. Nah, closing nih Pak, apa yang pengen disampaikan untuk anak-anak muda, ibu-ibu, orang tua, bapak-bapak, atau orang yang belum punya pilihan untuk bisa memilih pasangan partai yang Bapak usung? Ya, partai yang usungan Bapak seperti Dosrinya. Silakan Pak. Baik, kepada saudara-saudariku, para bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, ya, adik, abang, kakak, semuanya kita, ya, dimanapun berada, apapun latar belakang kita, saya mengajak kita semua, mari pada tanggal 27 November nanti, kita bersama-sama datang ke TPS dan kita memberikan pilihan kita kepada pasangan Darus Rijal, kita coblos nomor 2 untuk Bupati Bengkayang 5 tahun ke depan. Jangan golput, jangan pilih yang lain. Ya, jadi ingat kita menangkan pasangan Darus Rijal, kita coblos nomor 2. Mantap. Pak, makasih nih buat waktunya. Ya, sama-sama, semoga di lain waktu bisa kita diskusi lagi tentang kemajuan Bengkayang, ya bagaimana meningkatkan perekonomian Bengkayang sendiri. Ini kan kita perlu diskusi gitu kan. Siapa tahu lewat video yang kita buat orang terinspirasi dengan apa yang kita perlu bangun ya gitu ya. Sekali lagi Pak, terima kasih buat waktunya. Kasih juga. Doa kami mengiringi Bapak biar sehat terus Pak. Siap. Amin. Amin. Biar banyak berkarya bagi Bengkayang dan anak muda. Thank you Pak. Ya, Tuhan berkati. Thank you. Ya, sip. Ya.